bukannya kami menjadikan itu sebagai sumber pendapatan perusahaan, maksudnya begitu Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pimpinan. Tadi langsung kepada Pak Indra Bisuma. Tadi saya ada simak kata-kata Bapak. Kenapa mesti ini dibawa sampai ke pihak ketiga? Pihak ketiga yang mana Pak? Lembaga ini, lembaga masyarakat, lembaga negara Pak. Perwakilan mereka ini Pak, kawan-kawan kita dari FSPI Pak. Tidak ada pihak ketiga di sini Pak. Kita lembaga negara Pak. Kita diatur undang-undang Pak. Kita dipilih mereka ini semua Pak. Jadi tolonglah kata-kata itu diapakan pihak ketiga dan begini Pak. Nalar logika kita saja, kalau FSPMI ataupun karyawan yang diwakili FSPMI ini merasa sinkronisasi dengan perusahaan ini nyaman atau nyambung, tidak mungkin bapak-bapak ini dari FSPMI melapor ke sini. Itu aja Pak. Tidak mungkin kalau saya sama bapak ini bagus hubungan, tidak mungkin saya melapor sama bapak ini, kan begitu. Betul kan Pak? Betul. Kalau bagus hubungan Bapak, sinkron Bapak terhadap apa yang diminta FSPM ini, saya rasa tidak akan mungkin abang-abang dari FSPM ini ke pihak ketiga, kali Bapak katakan pihak ketiga. Tidak mungkin Pak, karena semua tuntutan ini, itu Bapak katakan tadi 150 orang BHL per tahunnya, itu Bapak angkat kan menjadi karyawan. Itu di PT RSK aja apa di perusahaan yang tiga? Itu saya bertanya. Baik Pak, sebelumnya saya mohon maaf kalau saya salah mengatakan, saya sebut perkataan saya Pak. Ya. Pak. Nah, kalau Bapak tanya hampir 150 orang, ya untuk 3 perusahaan. Jadi, tapi kan seperti yang dikatakan dari ketua yang mewakili FSPMI tadi, mana yang betul sebetulnya ini? Karena dari pihak SPMI tadi mengatakan ada yang bahkan sudah sampai 10 tahun belum diangkat menjadi karyawan tetap ataupun SKO. Tetapi Bapak katakan tadi berarti 50 karyawan BHL yang diangkat menjadi karyawan setiap tahun untuk satu perusahaan. Kita rata-ratakan aja Pak, kan begitu. Tetapi perlu kita lihat juga bahwa HSD itu ada 3 leading sektor, pabrik 2, kebun 1, betul kan begitu? HSD. PT SMA ada 2, ada pabriknya, ada mil, ada perkebunannya. Nah, perlu kita bahas juga sampai situ Pak. Dan sampai sekarang berdasarkan info dari SPMI tadi bahwa ada sampai 10 tahun, kami perlu juga itu dan perlu juga Bapak kabarkan kepada kami biar didengar di Staker juga nanti. Sekarang dari jumlah berapa total karyawan Bapak sekarang, karyawan perusahaan yang 3 perusahaan ini, berapa total karyawan yang sudah SKO, berapa yang masih BHL, dan apakah betul itu masih ada? Nanti kita lihat semua, ke Disnaker kita minta nanti datanya. Apa memang betul ada yang sudah 10 tahun belum diangkat menjadi SKO dari BHL? Kalau itu tidak manusiawi lagi Pak, kalau sampai 10 tahun. Kan seperti itu. Ya silakan Pak, berdagang. Izin Pak, tadi 150 orang itu saya hanya ambil kemarin. Kemarin aja Pak, belum kemil ya Pak? Belum yang lain. Oh, baik. Berarti 150 itu untuk kemarin ya Pak? Nah seperti yang dikatakan tadi dari Pak Budi ya Pak? Ya, Pak Budi mengatakan perwakilan dari SPM tadi apa memang betul, nanti kita proses bersama-sama. Saya selaku ketua komisi 2 nanti kalau memang yang berhubungan dengan hak-hak karyawan kita fight kan. Ini seperti pekerja yang sakit dipekerjakan dengan kategori kerja ringan. Kalau sampai misalnya kan ini kemarin Pak, kita kan nggak mengetahui kadang-kadang ada yang jatuh itu sampah ataupun binatang ataupun apa itu yang mengenai alat indera kita penglihatan. Tetapi berdasarkan info ini, saya mendengar info dari perwakilan SPMI, beliau mengatakan bahwa itu tetap disuruh kerja. Kan seperti itu. Kalau masalah premi, saya kalau berdasarkan info yang Bapak katakan ya, saya setuju kalau kemarin seperti itu. Dalam artiannya
logisnya seperti itu karena kita mau mendapatkan di satu hasil, bukan di satu waktu, bukan seperti itu. Tetapi itu kan di pemain, kita kan belum lihat milnya di karyawan pabrik atau mungkin. Nah itu, terus nanti kita cross check ke BPJS Tenaga dan BPJS Kesehatan, apakah hak-hak buruh ataupun karyawan ini memang sudah dipenuhi oleh 3 perusahaan ini apa tidak? Betul tidak didaftarkan ke BPJS Tenaga? Itu wajib Pak, wajib BPJS Tenaga dan BPJS Kesehatan. Satu lagi, ini berhubungan dengan komisi kami Pak. Kalau memang ini tidak sinkron nanti Pak, kita lihat CSR Bapak. CSR hukumnya wajib Pak. 2,5%, 3% dari keuntungan perusahaan Bapak per tahun wajib Bapak bagikan kepada masyarakat sekitar. Kan begitu? Ini baru dilihat tenaga kerjanya loh Pak Bangun. Baru dilihat tenaga kerjanya. Belum CSR Bapak semua ini. Saya rasa ini, jangan-jangan masih banyak perusahaan atau 3 perusahaan ini belum 100% itu menyerahkan yang namanya CSR. Ya, baik. Terima kasih pimpinan. Atau mungkin langsung ke Bapak Disnaker. Satu pertanyaan dari SPMI. Apakah Asian Agri memiliki peraturan perusahaan yang didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja biar deal? Apakah yang dilakukan aturan-aturan yang sepihak yang dilakukan perusahaan sudah terdaftar belum di BPE di Dinas Tenaga Kerja? Silakan Pak Mani. Silakan penjelasan. Mau menambahkan dari itu. Tadi kita katakan masalah karyawan. Maunya orang dari perusahaan dibawalah data-datanya lengkap. Berapa karyawan yang sudah tetap dan berapa karyawan yang BHR. Jadi kita bisa mensinkronasikan ke BPJS Kerja Kesehatan. Orang Bapak ada bawa data karyawannya? Izin Pak, jadi kemarin kalau kami baca dari undangan yang dikirimkan itu kan acuannya surat SPMI nomor 138 atau 38 saya lupa. Nah lalu saya coba carilah surat tersebut. Nah surat tersebut acuannya yang akan dibahas di sini tidak sampai masalah seperti ini. Jadi saya mohon maaf Pak kalau saya tidak membawa datanya. Oke Pak, kalau itu nanti selanjutnya mau kita undang NDP kan? Dan bawah kami mau menentukan contohnya di HSG berapa karyawan yang tetap SKU-nya, pemanennya berapa, untuk karyawan perawatannya berapa jumlah karyawan yang di PKS itu. Karena tadi Bapak katakan kami setiap tahun katanya 150 orang untuk pemanen aja kan gitu. Namun kenyataannya setiap tahun kan pasti ada yang pensiun di pabrik itu. Berapa tuh penggantinya orang itu kan gitu. Gimana cara merekrutnya nanti? Ke depan nanti kita bahas Pak ya. Oke, lanjut. Giliran kami Pak ya. Ya, dari Disnaker. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Sesuai dengan yang ditanyakan kepada kami tentang PKB. PKB ini namanya Pak, kepanjangannya Perjanjian Kerja Bersama. Sebelum saya meninjau rantai rapat juga sudah ada PKB Asian Agri, akan tetapi PKB itu disepakati oleh SPSI dengan BKS BPS, Badan Kerjasama Perkebunan Sumatera. Artinya satu PKB se-Sumatera, beberapa perusahaan di sana. Dan ini dulunya karena se-Sumatera didaftarkan di Kementerian Kerja. Itu Pak, PKB Asian Agri ini. PKB se-Sumatera namanya Pak. Dan 4 tahun yang lalu ada masalah pendaftaran di kementerian, ditolak ke kementerian pendaftarannya karena pembuatan PKB tersebut tidak sesuai dengan pedoman atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kementerian menolak. Dan sampai saat ini pun belum didaftarkan di kementerian sehingga terkatung-katung Pak sampai saat ini. Jadi artinya kami pun kalau ada masalah ketenagakerjaan
kami bukan lagi mempedomani PKB yang sudah mati, karena sudah mati Pak masa berlakunya. Sehingga kami kembali ke undang-undang yang berlaku. Dan memang yang dirugikan itu adalah pekerja, karena memang isi PKB itu lebih bagus daripada undang-undang yang ada, undang-undang kita tentang tenaga kerja. Nah, karena kasus seperti itu Pak, nggak didapat oleh kementerian, dan kami menganggap bahwa Asian Agri dan perusahaan lainnya yang ikut PKS-PPS, PKB-nya telah mati dan tidak berlaku. Itu menurut kami. Nah, oleh karena itu kami sudah menyurati perusahaan di Kabupaten Labuan Batu yang ikut anggota PKS-PPS supaya membuat PKB sendiri, karena di perusahaan masing-masing ada serikat pekerja. Artinya seharusnya serikat pekerja yang di dalam perusahaan ininya sebenarnya yang membuat PKB, yang merugikan PKB, karena beliaulah yang langsung bekerja di situ. Selama ini alasan kementerian menolak pendaftaran PKB bukan yang menandatangani PKB itu adalah bukan serikat pekerja yang di dalam perusahaan atau di tingkat perusahaan. Yang menandatangani PKB yang selama ini PKS adalah DPD-nya. Artinya bukan karyawan, ya. Artinya atasan di Medan sana, DPD Dewan apa namanya DPD Korporasi. Cerita terus. Pokoknya orang provinsi lah ceritanya, DPD namanya. Nah, itulah salah satu alasan kementerian menolak pendaftaran PKB itu tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan pembuatannya, sehingga sampai sekarang terkatung-katung Pak. Izin Pak, intinya tidak ada PKB yang sah hari ini. Itu aja intinya Pak. Berarti dibuat perusahaan pun denda penondoran dan sebagainya itu di luar, tidak ada PKB-nya gitu Pak ya. Ya oke. Terima kasih, itu sampai siang. Ya, oke, terima kasih. Tidak ada PKB-nya. Ada tanggapan dari SPB? Ada ini masalah ini dulu, masalah ini yang tidak ya, masalah yang sudah kita bahas bersama. Tadi disampaikan manajemen penjelasan tentang awal tadi didahulukan dengan premi. Di sana disebutkan bahwa bekerja yaitu dengan satuan hasil dan waktu. Kita jelas sepakat bahwa kalau untuk pemanen tentu satuannya hasil, kan begitu. Namun yang kami tidak sepakat adalah pemberian premi bagi pemanen itu tidak sesuai dengan aturan. Karena begini, seharusnya premi itu ketentuannya sesuai dengan upah lembur. Dimanapun kita cari peraturannya pasti bunyinya seperti itu. Yang kita herankan, gaji menjadi satuan hasil. Misalnya pemanen diberikan cakupan kerja atau capaian kerjanya itu satuan hasilnya 50 tandan. Contoh ini misal 50 tandan diberikan upah sebesar 100.000 kita buat. Berarti kalau kita lihat per tandan itu 2.000 rupiah. Namun yang terjadi setelah dilaksanakannya capaian borongan hasil di atas 50 misalnya, pemberian preminya jauh menurun. Seharusnya hasil dari pokok selebihnya akan lebih tinggi sesuai aturan upah lembur. Misal kita kerja 1 hari 7 jam, maka setelah 7 jam akan nilainya 1,5 sampai 2 per jam. Ini kok malah menurun. Itu yang kami anggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. 2.000 nanti bisa jadi turunnya menjadi 1.000 rupiah. Ini kan hak kami, Pak. Hak kami tidak disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Nah, tentu kewajiban perusahaan memberikan itu. Banyak yang pasti pemberian premi tidak sesuai dengan ketentuan upah lembur. Belum lagi nanti ada yang katanya kontana
perumahan dan lain-lain. Ini kami anggap tidak sesuai. Betul, itu adalah satuannya hasil, kita sepakat supaya dia jelas capaiannya. Namun pemberian upah setelah hasil itu harus disesuaikan dengan upah lembur atau ketentuan yang ada. Kemudian BPJS enggak Apa yang berpengaruh ya? Terima kasih. Kita minta tanggapan dulu dari Dinas Tenaga Kerja dalam hal penentuan premi tadi itu. Yang mana yang benar? Perusahaan melakukan di bawah menurut dari teman-teman serikat kemudian meminta supaya lebih tinggi. Bagaimana? Bisa? Baiklah Pak. Ini kan kalau rata-rata kalau di perkebunan ini kan premi Pak namanya. Premi namanya, dan di sana ada ukuran basis. Kalau cepat habis basis, belum waktunya 7 jam, kadang-kadang 5 jam sudah selesai basis, akhirnya mengajar namanya premi. Kan memang betul juga kata kawan itu tadi, perhitungan premi ini haruslah disesuaikan dengan perhitungan lembur itu supaya nggak ada yang dirugikan. Akan tetapi memang ini saya sarankan supaya kalau memang sudah ada merasa berbeda perhitungan lembur dengan premi itu tadi, ya seujianya dirundingkan di sana secara bipartit dulu, karena memang kalau namanya premi ini suaranya sudah di luar upah sebenarnya itu Pak. Di luar upah itu kan mau sama mau gitu. Kalau memang nggak mau ngambil premi ya boleh-boleh aja, karena memang nggak bisa juga dipaksakan itu. Jadi di sana seujianya disepakati Pak tentang premi ini. Tiap perusahaan juga ya kan itu tentang jangan sampai rugi kawan itu. Ya kan Pak Budi disesuaikan lah ya, disesuaikan biar bagaimanapun anggota itu aset itu Pak Endra ya, supaya makin gemurang. Memang kalau ketua-ketua ini gue punya pertanyaan semua ini ada kelebihan ya, sejahtera yang nampaknya. Jadi saya kira pasal saya tentang premi ya disepakatilah di sana berapa besarnya supaya enak sama enak. Tidak ada di aturan itu. Di aturan ketenagakerjaan nggak ada Pak tentang premi. Di aturan kita adalah hanya jam dan hari kerja. 7 jam satu hari, 7 jam satu hari, 40 jam satu minggu. Itulah aturan jam kerja kita. Di sana nggak ada undang-undang premi, makanya cuma nggak boleh. Kalaupun pakai basis nggak boleh upahnya di bawah ketentuan yang ditetapkan pemerintah kan gitu Pak. Harus di atas. Basis tidak boleh di bawah apa ya? Artinya basis misalnya menentukan basis ini artinya sudah diperhitungkan harus mampu karyawan mengerjakan 7 jam. Kalau nggak mampu jangan dipaksakan basisnya. Nah itu dia harus disesuaikan Pak. Kadang-kadang nggak tentang pemanen ini karena 4 jam sudah selesainya basis Pak. Makanya dikejar premi tadi sehingga tambahlah penghasilan. Tapi rata-rata biasanya basis itu sudah diperhitungkan ke upah yang ditetapkan pemerintah. Nah, di atas batas ya sudah tambah penghasilan, kita namanya premi tadi Pak. Saya kira itu Pak penjelasan dari kami. Kami minta penjelasan dulu dari perusahaan apa yang dituntut teman-teman tadi. Kenapa ini lebih rendah nilai premi dari basis? Bagaimana kemarin itu ceritanya ini? Supaya satu-satu bisa kita pilihkan dulu pertanyaan dari teman-teman ini. Ya persilakan. Terima kasih. Saya menggarisbawahi yang tadi disampaikan dari pihak Disnaker bahwa mengejar premi ini sifatnya sukarela. Artinya kalau teman-teman karyawan capek basis pulang, silakan. Kami tidak pernah larang. Tapi kalau mau pendapatan lebih, silakan bekerja lebih. Kalau nanti mungkin kalau saya kurang tepat bisa dikoreksi oleh Pak Bangun atau Pak Pembim, karena tentunya dari usia juga jelas ya Pak, bahwa beliau lebih senior dan lebih lama di Rata-rata di HSG
kemarin kami sempat keliling sama-sama, rata-rata jam 10, jam 11 sudah capek basis. Di Aina Barat, di SMA kurang lebih juga, jam 10, jam 11 sudah capek basis. Dan banyak yang ya kalau yang nggak mau mengejar lebih dari itu, kalau mau pulang silakan. Artinya ada yang rajin yang bekerja sampai jam 2, sampai jam 3, ya memang mereka mengejar pendapatan tambahan itu. Ya memang mungkin saya mohon maaf kalau mungkin kaji saya kurang dalam, sehingga saya pribadi belum pernah menemukan bahwa hitung premi itu harus setara dengan hitung lembur. Tapi mungkin kaji saya yang kurang dalam ya Pak, izin, ya mungkin karena kebodohan saya. Namun secara perusahaan kami sudah hitung, bahkan perusahaan secara SOP kita sudah buat. Kalau itu pikro, kalau masa puncak yang kita kejar adalah basis janjang. Tapi kalau masa low pro seperti sekarang, maka yang kita kejar adalah hektaris. Kalau mereka sudah maksimal 4-5 hektar, walaupun nggak capai basis, kita anggap capai basis. Karena kita tahu, memang potensi buahnya nggak ada, memang nggak akan bisa capai basis. Tapi kita usahakan dulu. Oke, covering areanya kita luaskan 4-5 hektar, tidak sampai juga, oke, sudah selesai, silakan pulang, kita hitung basis. Tapi kalau buah sedang banyak, ya perusahaan juga mau buah, teman-teman karyawan juga punya potensi untuk mendapatkan lebih. Itu penjelasan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk ini ada tanggapan lagi? Biar ditangkap. Ini ada tanggapan tentang ini dulu ya satu-satu. Baik, yang saya hormati Bapak pimpinan Dewan Komisi 2 dan juga peserta, dan juga saya hormati Dinas Tenaga Kerja dan serta kawan-kawan semua sana, dan dari BPJS Tenaga Kerja serta dari pimpin perusahaan serta juga kawan-kawan pengurusan. Yang perlu aku jelaskan di sini Pak, soal tadi yang disampaikan premi, ya, soal premi, nah, itu nggak betul, ya. Kami aja untuk mengambil basis, ya, harus menurunkan anak dan istri. Saya sendiri bekerja, ya, untuk mencapai target yang diberikan oleh perusahaan. Ya. Karena satu pekerja itu yang kami laksanakan, ya, harus panen buah, ya, memotong pelepahnya, menyusun rapi, ya, memotong janjangannya, memutih berondolnya, dan melaksir ke TPH, menyusunnya lagi Pak. Ya, lumayan kalau bagus piringannya, tapi kebanyakan semak, babi pun takut dan masuk ke dalam. Jadi kalau ketinggalan itu kebanyakan ikan denda. Ya, jadi apa bilang tadi Pak RD yang saya hormat, ya, bilangnya jam 10 udah dapat basis, ya. Mungkin ada Pak, tapi yang menurunkan satu keluarga, anak istri itu. Tapi kalau mai satu, ya, sendiri itu rata-rata jam 4 jam 5, ada sampai jam 6 kalau piringannya semak. Karena takut kita didenda. Karena kenapa? Kira mengambil buah, ya, turun pemerintah kurang satu berondol denda 7.000 per jam. Ya. Khilaf kita memotong pelepah tersangkut agre, ya kan, sekle, denda 5.000 satu pelepah. Nah, baru apa? Berondol tinggal per butirnya satu butir dendanya 50 rupiah. Padahal per 1 kilonya 75 rupiah dibayar. 1 kilo itu 8 butir atau sampai 90. Itu pun kita telusur di antara semua semak. Ya, tapi kadang juga nanti tidak terhitung sampai ke TPH kalau nggak ada karungnya. Itu yang kami derita di sana. Ya, baru soal tadi basis senwil 45 hektar. Ya, cobalah Bapak bayangkan menjalani 5 hektar studi keliling kita Pak.
bukan sekilas berlari. Kita aja udah pening. Berkeliling sama hektar berapa Pak? 1 hektar berapa pokok? Dikalikan 5. Jadi mungkin kalau kita putar-putar di sini aja ukuran 5 hektar, mungkin Bapak udah pening tanpa bekerja. Begitu yang kami rasakan, mau tak mau harus mengajar dan anak dan istri membantu. Kalau tidak, yakin setiap pemanen itu jam 5, jam 4 udah paling cepat kali berpulangnya. Nah, di saat itu lebih daripada borong itu, ya, lebih daripada basis itu. Satu contoh basis kami open tahun 2012 ya. Basisnya 93 ya. Janjang gajinya 104.000. Sebenarnya lebih daripada basis borong itu kalau diperkirakan hitungan per jamnya bisa dikira lebih dari 1.000 satu janjang lebih basis borong. Itu yang kecil-kecil aja, apalagi dikalikan 1,5. Tetapi lebih daripada basis borong turunkan tinggal bayar 500 sekian. Itu dia. Sehingga pemanen juga malas ya mencapai lebih banyak. Nah, jadi kalau dibilang dari Bapak, mohon maaf Pak, mungkin Bapak kan jarang menemani pemanen ya, tapi saya sendiri pemanen, hari-hari pemanen mungkin saya udah manen 17 tahun. Ya, mungkin pun kawan-kawan di sini tahu semuanya, bisa dipertanyakan. Ini bekas pemanen juga. Apa saya yang salah? Kalau saya salah ngomong, saya siap keluar dari perusahaan. Ya, tanpa perlu pesangon silahkan. Bisa dipertanyakan di luar saya. Ya, apa yang aku sampaikan ini memang benar. Jadi sehingga makanya kami sebenarnya ada katanya memberontak. Sebenarnya bukan memberontak. Ya. Karena kelebihan kecapean dan mencapai target. Nah, dibilang Bapak tadi lagi, ya, mohon maaf Pak, sebenarnya secara formal saya menghargai Bapak, tetapi kenyataannya Bapak harus disampaikan. Ya. Sebenarnya dibilang Bapak tadi habis basis boleh pulang, tetapi kami di sana kalau lewat aja kurang dari jam 4 ya, atau lewat jam 2 kami pulang kami dimarahi. Ya, berarti kamu di sini bukan banyak bekerja, berarti hanya untuk santai-santai. Di perusahaan tidak ada untuk santai-santai. Sini berjuang. Kami dimarahi. Jadi makanya kami harus berusaha. Ya. Jadi mohon maaf sebesarnya mungkin itu perjalanan dari Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang mana yang betul ini, Pak Manajer? Coba dulu. Oh, ada lagi. Izin pimpinan. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Sada Busa Ditonga. Saya tim hukum FSPM di Cabang Lampung Batu Raya. Yang pertama, kita hanya ingin mempertegas dari Dinas Tenaga Kerja ataupun dari perusahaan masalah premi. Premi yang dibahas pertama, premi itu bisa dapat jika mencapai hasil kerja, capai basis. Yang kedua, tentang pemotongan denda. Ini harus dipertegas ini. Apakah boleh dilakukan pemotongan ataupun denda jika tidak ada payung hukumnya? Kita ingin lihat kawan-kawan punya legal standing dari perusahaan untuk mendenda itu. Dan kedua, denda itu di mana dibuat? Karena kawan-kawan anggap kawan-kawan yang didenda ini karena tidak mencapai basis. Basis dipaksakan untuk dicapai setiap hari. Contohnya 50 jam. Sebenarnya kalau pokok dari pemanen itu hanya memanen, Pak. Jangan ditambah-tambahin. Nyusun pelopak, multi brondolan, gimana mau capai basis? Kalau pemanen panen, kalau multi brondol, lakukan karyawan yang lain multi brondol. Jangan ditambahin basis kawan ini dengan multi brondol, pasti tidak dapat. Dan ini ingin mencapai target, kawan-kawan harus membawa anak dan istrinya. Jelas itu melanggar peraturan. Itu yang harus dipertegas. Kita siap, Bang, kawan-kawan, pimpinan, Bang Eko dan kawan-kawan DPRD yang lain, pimpinan, kita siap ke lapangan, kita siap dampingi kawan-kawan, kita full market, Pak. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih. Makanya saya pertanyaan ke perusahaan yang mana yang benar ini? Tadi perusahaan menyampaikan agak enak diceritain bukan, tapi kok ternyata dari anggota bekerja beda. Coba dijawab dulu, Pak. Yang bisa ada perusahaan. Izin pimpinan. Oh ya, Izin, Pak. oh ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Baik, dari penuturan dari saudara tadi benar. Jadi
kami juga di sini pihak DPRD mewakili masyarakat. Jadi seperti yang kata saudara apa tadi ya? Wiboni. Jadi tadi juga dari kuasa hukum tadi, masa kemarin itu harus pelepah, kemarin itu harus berondolan, ada denda. Maksudnya gini loh, jangan perusahaan ini seperti tadi kata kuasa hukum tadi itu, di mana rupanya legislatif itu bahasanya denda, di mana rupanya kekuatan hukumnya rupanya itu harus pemanen merapikan pelepah, pemanen harus tidak ada perontolan di lapangan. Ya kalau pemanen lah. Masa kamu sebentar kamu sih boleh dihabis panen cabut rumput karena kotor TPA. Jangan seperti itu perusahaan. Keuntungan kamu akan kami lihat. Kesejahteraan anggota perhatikanlah. Tambah ya hak-hak kamu untuk bersihkan itu, mau menyusun pelepah, mau cincang 8, cincang 10, tapi udah bagian yang lain. Jangan kamu paksa pemanen itu untuk merapikan pelepah. Macam tadi itu kata saudara tadi itu harus memenuhi basis, tapi jangan udah target, jangan pulang dimarahi. Apa yang kamu itu? Jangan seorang kamu kamu buat, seorang kamu kantongi. Jadi tolong itu kepada dinas tenaga kerja itu betul-betul lah disinkronkan mana bagiannya, mana bagiannya. Jangan pemanen ini tahunya peraturan perusahaan. Macam betul aja kamu. Aku sering ini dengar, cuman gimana ya? Kalau DPRD ini baru, enak ini. Masyarakat nggak pernah mengerti keuntungan kamu, CSR kamu. Kita malas sejahtera masyarakat, kami DPR. Tanpa mereka kami bisa duduk. Kamu ada hubungan bisnis, ada hubungan emosional, bisa kamu duduk di perusahaan. Kami duduk di sini. Jadi jangan kamu anggap orang ini pemberontak seperti saudara tadi. Pemberontak di mana? Yang berontak orang itu, karya orang itu yang berontak. Bukan diberontak hasil pendapatan kamu. Tolonglah, disinkronkanlah. Seperti kasus hukum tadi itu, di mana dendanya? Apa kekuatannya sehingga itu menjadi denda? Kedua, target basis. Kalau target basis itu pokok dipenuhi, bukan pemanen dia paksa. Montas sedikit denda, nggak dapat target harus cari uang, nggak ada. Gas dan pupuk. Jangan buat jadi target, membuat target dan basis. Dan membuat dia visinya. Kamu dibilang juga basis. Terima kasih Pimpinan. Oke. Baik, terima kasih Bra. Pak Indra Kusuma ya. Kita udah lihat Pak semua ini. Saya rasa ini Pak, Bapak yang menyatakan pendapatnya. Pak apa tadi Pak Izin Pak? Yang pakai lebih Pak. Wiboni ndak apa? Ya Pak. Wiboni Ya. Wiboni dari perusahaan mana Pak? Karyawan mana Pak? PT HEJ Pak. PT SJ ya Pak. Ya. Kita sudah lihat Pak denda-denda yang diterapkan kepada mereka. Dan betul. Nalar kita saja Pak. 5 hektar kita berkeliling-keliling di situ Pak. Maaf cakapnya Pak, binatang aja pun hilang nih Pak. Bingung. Kan begitu Pak. Jadi kan ini selalu kan Pak Wiboni kan, pressure itu dilakukan kan Pak dari perusahaan terhadap pemanen itu. Tekanan itu kan, target sekian. Dan betul yang dikatakan dari iparku tadi Pak Saddam Ritonga itu. Beliau mengatakan bahwa apa legal standingnya Pak Isnak ya? Menerapkan semua seperti ini apabila tidak tercapai ada benar-benar tinggal bukan denda apa? Intinya Pak Indra Kusuma, Pak Bangun, Pak Hombing, Bapak bertiga ini, Bapak akan menerapkan ini aturan yang sebelah pihak ini. Apa ini Pak Budi di kesepakatan perusahaan dengan karyawan? Tidak ada Pak. Tidak ada kan? Kita dengar Pak Manik.
Tidak ada Pak. Jadi kan sebelah pihak ini, sebentar Pak Indra. Jadi kan begitu. Terus kalau beginilah perusahaan ini terus menekan kepada karyawan, saya selaku ketua Komisi 2 mungkin diimbangi dengan rekan-rekan dari Komisi 2. Hari ini saya tekankan kepada staf Komisi 2, jadi cari itu yang namanya CSR 3 perusahaan ini ya, cari. Karena saya lihat pressure denda-dendanya ini hidup, 50 rupiah ya Pak per orang itu premi apanya kan? Iya, upahnya kan? Iya. Terus apabila dia kemudian upah 75 sampai 100 rupiah per kilo. Per kilo itu berondolan per kilo. Ya, Kilo. upah mengutip berondolan sekitar 75 rupiah sampai 100 rupiah. Sedangkan denda 50 rupiah per butir. Wah. Beda itu. Upahnya 75 sampai 100 rupiah per kilogram. Dan apabila tinggal sebutir itu 50 rupiah per butirnya. Iya, betul. Tidak manusiawi Pak. Makanya saya katakan kepada Jalil, mungkin Bapak Korbit kami dan rekan-rekan Komisi 2 sepakat mungkin. Saya memerintahkan kepada staf Komisi 2, tolong minta itu namanya CSR 3 perusahaan ini. Saya mau lihat itu dulu, apabila tidak sesuai dengan keuntungan yang Bapak dapat, kita tempur Pak. Karena itu hukumnya wajib. CSR Bapak-Bapak semua. Karena tidak manusiawi Pak. 75 sampai 100 rupiah per kilogram Pak. Satu butir 50 rupiah Pak. Satu butir berondolan 50 rupiah Pak. 50 rupiah Pak. 10 500.000 Pak. 5.000. 50 rupiah, kalau misalnya tinggal 100 janjang, 5.000 rupiah dipotong preminya. Kita kutip berondolan 5 janjang, 5 kilo baru 500 rupiah. Dan ini Pak, kita pahami. Saya juga orang yang berkecimpung di bidang sawit Pak.